Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semua, yang alhamdulillah saya beserta pendengar, anak-anak semuanya masih bisa mengikuti pembelajaran online pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan agung, junjungan agung baginda Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat belajar. Baik, kita hari ini akan belajar IPA, lebih tepatnya tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif dan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif? Ya, kita di sini akan belajar tentang itu. Meskipun materinya ini singkat, harapannya adalah anak-anak bisa memahaminya dengan mudah. Kalaupun sekali menonton video ini belum langsung paham, bisa diulangi kembali dan bisa menambah dengan sumber yang lainnya. Karena apa? Karena belajar tidak hanya dari satu sumber, tetapi dari banyak sumber. Itu akan jauh lebih baik. Dan dimanapun kita bisa belajar, kapanpun kita bisa belajar, dan dengan siapapun juga kita bisa belajar. Baik, kita masuk ke materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama secara generatif, dan yang kedua secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, bertemunya sel jantan dan sel betina. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Ya, bedanya ya adalah kalau yang generatif itu melalui perkawinan, tapi yang vegetatif itu tanpa perkawinan. Oke, paham ya? Lanjut. Kita masuk ke perkembangbiakan generatif terlebih dahulu. Ya, terjadi pada tumbuhan berbunga melalui penyerbukan. Ingat ya, tadi lewat perkawinan atau penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan, atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Ya. Nah, untuk mengetahui apa itu benang sari, apa itu kepala putik, kita tengok dulu bagian-bagian bunga. Ada mahkota, kemudian ada kepala putik. Ini putik ya, ini benang sari, kepala putik ini, kemudian tangkai putik, kemudian ada bakal biji, kemudian ada kelopak ini ya, kelopak, dasar bunga, dan ini adalah tangkai bunga. Oke, apa itu benang sari? Ya, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik adalah alat perkembangbiakan betina. Oke ya, ini dipahami benar-benar supaya kita bisa lanjut pada proses perkembangbiakan secara generatif. Kita akan membahasnya selanjutnya. Nah, ini dia ya. Ini adalah gambaran singkat terkait dengan proses penyerbukan. Nah, ini yang tengah sini penyerbukan, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini bisa dilihat. Ini serbuk sari, ini ya, yang titik-titik ini masuk ke kepala putik. Ya, oke. Setelah ini nanti akan terjadi pembuahan. Bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Nah, ini gambarnya, ada panahnya. Kemudian di sini biji dan buah berkembang.
Lihat ya, ini sudah mulai berkembang dan kemudian menjadi biji, tumbuh menjadi kecambah. Nah ini seperti kecambah toge ya. Oke, selanjutnya tumbuhan muda sudah mulai tumbuh, ini ada bunganya ya sedikit. Dan masuk terakhir adalah tumbuhan dewasa. Nah, ini lebih lengkap lagi bagian-bagian bunganya. Oke, gitu ya. Ini adalah perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Nah, ini dipahami supaya kita bisa mudah untuk menguasai materi ini. Selanjutnya, jenis-jenis penyerbukan. Oke, ini pertama adalah penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Nah, ini serbuk sarinya ya ke kepala putik, ini masih dalam satu bunga ya, dalam masih satu tangkai. Oke, itu penyerbukan sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Nah, ini serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi dalam satu tumbuhan ya, ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga ya. Ini gambarnya. Oke, selanjutnya penyerbukan silang. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Oke, nah kalau penyerbukan silang ini terjadi ya antara dua bunga atau dua tanaman yang masih satu jenis, misalnya mawar dengan mawar ya, tapi beda pohon, beda tanaman, tapi masih satu jenis ya, yaitu mawar. Nah, jadi serbuk benang sarinya jatuh ke tanaman yang lain ya, yang masih satu jenis ya, gitu. Oke, selanjutnya penyerbukan bastar. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Jadi ini contohnya ya, misal ini adalah bunga mawar, ini bunga melati. Nah, itu kan berbeda varietasnya ya. Oke, jadi serbuk benang sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang lain. Nah, ini ada 4 jenis penyerbukan ya. Kita flashback review sedikit ya, ulangi lagi ya. Nah, ini penyerbukan sendiri, ini masih satu tangkai ya. Ya, misal di bunga mawar itu saja. Kemudian penyerbukan tetangga, jadi satu tanaman, satu pohon itu ada dua tangkai. Nah, itu ya penyerbukan tetangga. Serbuk benang sarinya ini jatuh ke kepala putik di tangkai yang lainnya. Sedangkan yang ketiga penyerbukan silang, ini adalah berbeda pohon, berbeda tanaman ya, tetapi masih satu jenis, misalnya tanaman yang satu mawar dengan tanaman yang lain masih mawar juga, satu jenis ya, beda pohon begitu. Selanjutnya ada penyerbukan bastar. Terakhir adalah ini jatuhnya serbuk benang sari ke kepala putik pada jenis tanaman yang lain, misalnya mawar ke melati. Oke, selanjutnya perantara penyerbukan. Yang pertama adalah dengan bantuan hewan, misalnya adalah lebah ya, untuk mengambil nektarnya di bunga seperti itu. Kemudian dengan bantuan angin, 3 dengan bantuan air, dan 4 dengan bantuan manusia. Oke, kita masuk ke proses perkembangbiakan vegetatif tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Spora berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji, contohnya pada paku dan lumut. Yang kedua, umbi lapis, yaitu tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan, contohnya bambu,
tebu pohon pisang. 3. Akar tinggal atau rhizoma, merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, contohnya jahe dan kunyit. 4. Umbi batang, batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah, contohnya ubi jalar. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang, contohnya adalah bawang. Selanjutnya 6. Umbi akar, akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti wortel. 7. Tunas adventif, batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah, contohnya adalah tanaman cocor bebek. 8. Geragi, batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah, ya, contohnya strawberry. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Biasanya itu dilakukan dengan bantuan manusia. Pertama adalah mencangkok. Nah, ini tahap-tahapnya. Dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. 2. Dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. 3. Dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. 4. Setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. 5. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau tanah. Yang kedua, stek. Syarat utama tumbuhan yang dapat stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Ini gambarnya. Nah, tahap-tahapnya: 1. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. 2. Tanaman hasil potongan tersebut tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. 3. Akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya. Oke, ini stek. Yang selanjutnya, menyambung. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Tahapnya, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. 2. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf V, ya, huruf V untuk batang bawah. Ini V. Kemudian potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Nah, ini ya. Ini plastiknya. Yang keempat, okulasi. Tujuannya adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Ya, tahap-tahapnya: iris kulit batang induk. Kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk lalu tempelkan pada tanaman induk. 3. Ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Ya. Oke, selanjutnya merunduk. Merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Seperti geragi, contohnya adalah pada stroberi. Syarat utamanya adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan, ya, supaya mudah masuk ke dalam tanah. Oke, terima kasih. Singkat ya untuk materinya. Intinya hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Vegetatif ada yang alami dan juga ada yang buatan. Silahkan nanti Ananda semuanya bisa mempelajarinya kembali, bisa diulangi kembali video ini, dan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada materi-materi selanjutnya, terutama perkembangbiakan pada hewan, ya. Oke, harapannya dengan materi yang singkat ini anak-anak bisa paham, bisa menguasai materi,
dan ketika dihadapkan pada soal-soal latihan bisa mengerjakannya dengan baik. Amin. Baik, untuk yang terakhir, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, tetap olahraga, dan tetap selalu jaga ibadahnya. Mari kita doakan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa berjumpa kembali belajar di sekolah. Amin. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.